Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis yang cukup unik ya, cukup sempat terkenal. Kita sebut dengan nama Peak and Trough Analysis atau puncak dan lembah analisis. Nah, agenda kita pada hari ini adalah pengenalan mengenai Peak and Trough dan bagaimana penggunaannya. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya untuk menentukan beli atau jual dari Peak and Trough Analysis ini. Kita sudah masuk ke contoh saham SSIA. Saham ini cukup unik karena memiliki puncak dan lembah yang sangat jelas. Jadi kita akan coba masuk ke dalam Peak and Trough Analysis pada saham SSIA ini. Nah, Peak and Trough ini bisa digunakan di HOTS ya, ataupun aplikasi-aplikasi charting lain, tapi saya hanya menggunakannya di HOTS kali ini. Nah, Anda bisa masuk pertama ke Chart and News di sini, di tombol ini, lalu masuk ke Multi Chart di sini. Atau Anda bisa langsung klikkan angkanya itu 0500, Multi Chart. Tampilan paling dasar dari Multi Chart adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang hanya berupa candle dan saya tambahkan moving average 5. Pada momen ini sebenarnya moving average 5 tidak dibutuhkan. Nah, di sini saya masukkan sebenarnya sinyal. Ini adalah sinyal dari stokastik, menunjukkan golden cross dan dead cross dari stokastik. Bisa juga ditunjukkan sebagai peak and trough yang lagging, tapi saya lebih menggunakan ini karena ini lebih menarik untuk digunakan. Nah, setelah itu Anda masuk ke dalam bagian kanan ini. Kalau tidak muncul, Anda klik ini aja, yang U-nya. Kalau sudah muncul, Anda masuk ke bagian yang ini, yang bentuknya seperti ini ya. Ada panah atas dan bawah. Nah, Anda klik saja, lalu Anda buat panah dari lembahnya menuju ke puncak. Menuju ke harga sekarang. Anda buat lagi dari puncaknya menuju ke harga sekarang. Nah, di sini menunjukkan informasi, yaitu kalau dari lembahnya, dari harga terendahnya, itu ada di 22 candle sebelum harga sekarang. Dan dia sudah naik 132 fraksi harga, atau 47%. Ini terjadi di 18 Januari 2023, sampai dengan harga sekarang itu di 17 Februari 2023. Video ini saya rekam di hari Minggu ya. Nah, lalu kalau dari puncaknya ini adalah dari dead cross dari saham tersebut ya. Kenapa saya tidak ambil puncak di sini? Karena saya menggunakan dead cross. Jadi di sini agak sedikit lagging, tapi ini yang paling akurat. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, di sini ternyata turun 8 candle. Ya, sudah terjadi selama 8 candle sejak dari harga puncak sampai dengan harga sekarang. Dan ini sudah turun 40 fraksi harga atau 8,93%. Nah, ini informasi-informasi yang Anda butuhkan untuk Anda masukkan ke dalam stock price history di sini. Di 0010. Nah, di stock price history, di sini ada price historical chart, dan volume chart. Nah, yang Anda perlukan adalah volume chart. Karena di volume chart ini Anda akan melihat runtutan dari volume per harganya. Jadi tadi kita mau lihat ya, balik lagi ke multi chart, kita mau lihat di lembahnya itu ada di 22 candle sebelumnya. Jadi di stock price history ini kita masukkan 22. Dan ternyata 22 persebaran volumenya terhadap harga, ini adalah harganya ya, dan ini adalah volumenya seperti ini. Jadi di 22 candle sebelumnya, paling banyak terdapat volume itu di 400, sekitar 420 sampai dengan 450. Nah, sahamnya saat ini pergerakannya itu digambarkan dengan garis merah ini. Dan di harga terakhir itu seharganya di 408, lastnya di atas 408. Yaitu gambarnya adalah di sini. Nah, kalau Anda melihat chart seperti ini adalah buy-nya ya, akumulasinya. Level akumulasinya itu berarti orang-orang berada di 420 sampai dengan 450. Nah, ini berarti saham ini akan
setidaknya masuk ke dalam 420 sampai 450 karena kebanyakan orang membeli di level 420 sampai 450. Untuk lembah itu dianggap sebagai level akumulasi atau level belinya. Jadi kita akan masuk lagi ke yang tadi. Karena ini kita menganalisis lembah, ya, karena lembah ini adalah yang 22, kita mengetahui bahwa SSIA itu diakumulasi levelnya di 420 sampai 450. Karena harganya saat ini ada di bawah level akumulasinya, yaitu 420 sampai dengan 450, maka SSIA ini kesimpulannya adalah seharusnya akan naik ke 420 sampai 450. Kenapa akan naik? Karena banyak orang yang nyangkut setelah beli di 420 sampai 450. Logikanya orang-orang ini akan beli dan meningkatkan harganya sampai setidaknya 420-450. Setelah itu, kalau berada di atas itu, kemungkinan mereka akan melakukan jual. Seperti itu ya, karena saham mereka ada di atas harganya. Mereka tidak mungkin jual sekarang, mungkin, tapi tidak akan banyak, karena itu kan menjadi cut loss. Mereka pasti akan tingkatkan harganya ke 420-450, baru mereka mulai melakukan penjualan. Itulah fungsi dari analisa lembah ya. Jadi kita melihat level akumulasi orang-orang yang beli di bawah. Nah, bagaimana dengan analisa puncak? Nah, sekarang kita temukan puncaknya tadi ada di 8 candle. Kita masukkan di sini 8. Dan kalau kalian lihat tertingginya itu ada di 414 sampai dengan 424-an. Sedangkan harganya saat ini ada di 408. Nah, kalau harganya ada di sini, berarti ini tingkat akumulasinya, tingkat distribusinya, karena kita bicara puncak, itu ada di bawah tingkat akumulasi yang sebelumnya. Jadi, kemungkinan orang-orang itu menjual kemungkinan yang tadi itu menjual di bawahnya atau kebanyakan cut loss di periode puncak sampai dengan current harga. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ini berarti adalah masih masuk dalam tahap penjualan di level harga ini. Kalau break dari tahap level penjualan ini, mereka bahkan masuk ke lembah tadi, yaitu di 420 sampai 450 untuk kemudian menaikkan harga. Jadi analisanya fungsinya dari lembah dan puncak itu seperti itu simpelnya. Kita harus lihat dulu levelnya, apakah lembah ini sebagai level akumulasi ada di mana dan puncak sebagai level distribusinya ada di mana.